Yo halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek dan kali ini kita masuk di segmen Tech News lagi. Ya, jangan bosan-bosan untuk menonton segmen ini untuk update informasi terbaru seputar teknologi. Dan untuk segmen kali ini kita nggak membahas mengenai informasi smartphone karena kemarin udah. Sebenarnya banyak banget informasi mengenai smartphone yang baru, tapi nggak apa-apa lah, biar selang-seling. Dan di episode kali ini kita akan membahas informasi mengenai Intel yang mulai masuk ke ranah konsol gaming. Wah, ini menarik. Dan kemudian ada informasi mengenai laptop terbaru MSI yang ke semua komponennya dia menggunakan komponen dari AMD yang paling tinggi. Ada juga informasi mengenai Intel Core i9 14900KF yang memecahkan rekor sebagai prosesor paling kencang untuk saat ini. Dan juga yang terakhir adalah sebuah AIO PC atau all-in-one PC dari HP, yaitu HP Move yang akan segera rilis di Indonesia. Seperti apa informasinya? Masuk aja kita ke videonya. Informasi pertama yaitu dari Intel yang akan masuk atau merambah ke dunia konsol gamingan. Ya, kita tahu bahwasanya konsol gaming yang ada sekarang khususnya untuk yang handheld itu banyak banget yang menggunakan prosesor AMD, ROG Ally, Lenovo Legion Go dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang menggunakan AMD, apalagi dengan AMD Ryzen Z1 Extreme dan Z1-nya itu banyak banget dipakai di konsol handheld gaming. Nah, kali ini beda dengan salah satu produsen dari Cina yang bernama Emdor. Nah, Emdor ini fokus produknya sebenarnya rugged PC, baik itu tablet, laptop maupun handphone. Tapi mereka ingin mencoba hal baru di mana dia membuat sebuah konsol handheld gaming yang di dalamnya dia menggunakan prosesor dari Intel. Nah, di sini mereka menyebutkan kalau konsol gaming miliknya ini dia menggunakan Intel Meteor Lake H series dan tidak disebutkan pasti ini yang tipe apa untuk Intel Meteor Lake H series-nya. Dan kemudian untuk GPU-nya, menariknya di sini GPU yang dipakai dia menggunakan Intel Arc Graphics 5. Di mana GPU Intel Arc Graphics 5 ini dia menggunakan arsitektur Intel Arc Alchemist yang digunakan di GPU dedicated miliknya Intel yang ada di PC. Jadi arsitekturnya sama dengan yang ada di PC. Kemudian untuk LCD-nya di sini juga lumayan gede, yaitu 8 inci dengan resolusi Full HD dan rasionya 16:10. Nah, prosesornya tadi Intel Meteor Lake H series itu didukung dengan RAM up to 32 GB LPDDR5X. Dan storage-nya itu up to 2 TB PCI Gen 4. Mengerikan sekali. Tentunya ini dia menggunakan operating system Windows 11. Ya, pertama kali muncul mengenai produk dari Emdor ini, konsol handheld gaming dari Emdor ini berasal dari YouTube yang namanya Notebook Italia, di mana di situ dijelaskan mengenai konsol gaming terbaru yang menggunakan Intel di dalamnya. Dan di video tersebut juga didemokan bahwasanya konsol handheld gaming ini bisa memainkan God of War 5 ya ini ya, dengan smooth dan playable gitu. Jadi menarik banget kalau misalkan nanti kedepannya Meteor Lake H series ini bisa menyaingi AMD Ryzen Z1 maupun Z1 Extreme miliknya AMD. Ya, kemungkinan banyak produsen handheld gaming konsol juga melirik nih. Wah, kayaknya Intel juga bisa nih dipakai. Apalagi kalau misalkan TDP yang dipakai, oh ya, TDP-nya di sini menggunakan 20 sampai 35 watt ya. Apalagi TDP kemudian suhunya yang dihasilkan oleh Intel ini lebih rendah dan lebih dingin mungkin. Wah, ini menarik banget. Jadi kita sebagai konsumen akan banyak memiliki opsi untuk konsol handheld gaming berikutnya. Alienware M18. Ya, ini adalah sebuah laptop gaming dari MSI, laptop gaming baru dari MSI yang ke semua komponennya dia menggunakan komponen dari AMD paling tinggi. Wah, mantap nih guys. Jadi kalau kalian tim merah kayaknya perlu memperhatikan laptop yang satu ini. Pertama dari prosesornya. Prosesornya dia menggunakan AMD Ryzen 9 7945HX yang memiliki 16 core, 32 thread. Wow, jangan tanya ini bisa apa aja. Kemudian untuk GPU-nya dia menggunakan GPU yang terbaru dari AMD untuk mobile ya pastinya, yaitu RX 7900M. Di mana Radeon RX 7900M ini dia memiliki 36 worker processor atau 72 compute unit dan memiliki 16 GB GPU memori. Ya, bukan 4 GB atau 6 GB atau 8 GB, ini langsung 16 GB untuk VGA-nya.
Nah, ngomongin RX 7900M ini, kalau misalkan kita bandingkan dengan pihak ijo, itu saingannya atau perbandingannya itu di RTX 4080 yang sama-sama mobile ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk beberapa game itu unggul RTX 4080, tapi beberapa game yang lainnya unggul RX 7900M ini. Karena penggunaan komponen yang ada di laptop satu ini semuanya itu AMD, baik prosesornya maupun VGA-nya, makanya Alienware M18 ini disebut dengan laptop AMD Advantage teman-teman. Dimana untuk spesifikasi lainnya untuk memenuhi AMD Advantage khusus di Alienware M18 ini, dia menggunakan 64GB dual channel DDR5 4800 untuk memori atau RAM-nya. Kemudian untuk storage-nya dia sampai 8,5 TB NVMe SSD M.2 yang bisa dipasang di 3 slot. Jadi ini bukan lagi 2 slot untuk Alienware M18 ini, jadi disediakan 3 slot teman-teman. Dan untuk displaynya sendiri di sini ada 2 opsi untuk Alienware M18, ada yang menggunakan resolusi Full HD Plus 480Hz refresh rate-nya, kemudian ada yang menggunakan QHD Plus di mana refresh rate-nya lebih rendah yaitu 165Hz. Untuk baterainya sendiri tenang, baterainya ini gede yaitu 97 Wh 6 sel, dan untuk mengisi baterai yang gede ini disediakan juga sebuah charger yaitu 330 watt teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk berapa lama harus penuh karena chargernya juga udah gede di sini. Kalau dilihat dari spesifikasi yang mungkin kurang detail saya jelasin, tapi teman-teman bisa lihat di sini. Dari spesifikasi yang ada di Alienware M18 ini jelas laptop udah mau rata kanan, main game apapun, mau pakai laptop ini pakai untuk apapun itu bisa banget teman-teman. Tapi yang nggak bisa mungkin adalah kantong kita, karena harganya ini luar biasa, yaitu dirilis dengan harga $2.799. Wow, luaran guys. Ya maklum karena ini sebuah laptop AMD Advantage di mana di dalamnya memang udah disupport banget oleh AMD, yang AMD yakin dengan benar bahwasannya laptop ini akan bekerja sangat losdol, sangat luar biasa, nggak akan ada lag lagi deket-deket. Nah pokoknya ini laptop Xiaomi, kalau misalkan pengen beli nanti ditunggu aja. Core i9 14900KF memecahkan rekor sebagai prosesor paling kenceng saat ini yang mencapai frekuensinya hampir 9,1 GHz. Ya, lagi-lagi tim dari Asus di sini memecahkan rekor untuk prosesor paling kenceng untuk saat ini yaitu Core i9 14900KF, dan mereka menggunakan mainboardnya Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore, kemudian dipadukan dengan RAM 16GB G-Skill Trident Z. Nah, si Core i9 14900KF di sini yang dipegang oleh tim Asus di overclock menggunakan liquid helium cooler tentunya, mendapatkan frekuensi 9043,92 GHz, ya hampir 9,1 GHz teman-teman. Jadi skor ini memvalidkan bahwasanya Intel Core i9 14900KF ini sebagai prosesor paling kenceng untuk saat ini yang bisa di overclock oleh teman-teman overclocking di luar sana. Dan kalau teman-teman perhatikan di luar sana, untuk yang suka overclocking, untuk saat ini skor-skor paling tinggi atau frekuensi paling tinggi dari sebuah prosesor ketika di overclocking itu kebanyakan adalah prosesor dari Intel yang dulu sebelum-sebelumnya memang dikuasai oleh AMD dengan FX seriesnya mereka, tapi sekarang setelah keluar generasi berapa, generasi 12 kalau nggak salah, 12, 13, 14 itu semua rekor dipegang oleh Intel. Ya, tepuk tangan oleh Intel karena berhasil menciptakan sebuah prosesor yang luar biasa ini. Informasi terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah AIO PC atau All-in-One PC rasa laptop yang bisa dijinjing kemana-mana. Jadi sebuah All-in-One PC yang bisa ditenteng dari HP, yaitu HP Envy Move, akan rilis di Indonesia pada tanggal 30 Oktober ini. Jadi kalau misalkan kalian selama ini menganggap laptop itu kurang gede, meskipun itu dengan layar yang paling gede saat ini yaitu 17,3 inci itu kurang gede atau kurang lega. Nah, ini ada sebuah solusi lagi, solusi terbaru dari HP, yaitu mereka mengeluarkan sebuah HP Envy Move, dimana ini adalah all-in-one PC yang memiliki layar gede. Layarnya itu 23,8 inci, resolusinya QHD atau 2560x1440p, yang dimana ini bisa diotong kemana-mana, bisa diboyong, ditenteng kemana-mana. Menariknya,
HP Envy Move ini, kalau all-in-one PC yang lainnya itu harus colok listrik kan. Nah, kalau ini ada baterainya. Jadi di dalam sebuah all-in-one PC ini dia juga dikasih baterai 83 watt hour 6 sel. Yang diklaim oleh HP, baterai ini bisa bertahan sampai 4 jam pemakaian. Ya, lumayan dengan layar yang gede tadi itu dia bisa bertahan 4 jam pemakaian loh. Lumayan ini. Dan ini adalah all-in-one PC, bukan laptop ya. Jadi mouse-nya bisa, keyboardnya juga bisa gitu. Gak beda dengan all-in-one PC yang lainnya yang harus colok listrik. Ini enggak nih. HP Envy Move nggak perlu colok listrik. Permasalahannya di sini adalah besar dimensinya dan juga bobotnya. Karena HP Envy Move ini meskipun dia bisa ditenteng kemana-mana, beratnya itu 4,1 kg teman-teman. Jadi ya modelnya kayak tas gitu. Ada apa ya? Ada handle-nya di atasnya. Ya bisa ditenteng emang, tapi ya berat 4,1 kg dengan dimensi yang gede juga. Panjangnya itu mencapai 55 cm, kemudian lebarnya itu 36 cm, kemudian untuk tebalnya 14,8 cm. Ya ini lumayan gede kalau misalkan kalian tenteng kemana-mana. Ya kalau misalkan dilihat dari gambar yang beredar ini mirip dengan tas kalau misalkan ini tenteng kemana-mana. Dan ada juga kompartemen yang dipakai di situ untuk meletakkan keyboard dan juga mouse-nya. Ini aneh-aneh HP ini. Jadi HP Envy Move ini akan dijual di Indonesia dengan harga 15,5 jutaan. Dan untuk prosesornya ada dua pilihan, yaitu Core i3 1315U dan Core i5 1335U. Untuk RAM-nya juga ada dua pilihan, yaitu 8GB dan 16GB LPDDR5 6400 MHz. Dan untuk storage-nya itu up to 1TB PCIe NVMe M.2 SSD. Yang jelas sebenarnya untuk siapa sih HP Envy Move ini? Ya ini sebenarnya untuk siapa ya? Biasanya kalau untuk bisnis juga cukup dengan laptop bisnis ya. Laptop bisnis yang kecil, yang tipis, yang bisa yang enteng dibawa kemana-mana, dimasukkan ke dalam tas juga bisa. Tapi kalau HP Envy Move ini kayaknya untuk sebuah kantor di mana salah satu karyawannya mungkin dia harus berpindah kemana-mana, ya pakai laptop bisa. Ya mungkin ini nggak boleh dibawa pulang. Kalau biasanya laptop kan dibawa pulang. Nah ini nggak bisa dibawa pulang nih karena gede. Dan itu bisa dibawa kemana-mana, misalkan rapat di mana, oke, rapat di kantin, oke, langsung bawa HP-nya, Envy Move-nya ini. Rapat di mana, oke, langsung dibawa. Ya saya juga heran sendiri sih kalau dilihat dari stylenya emang kayak sebuah tas gitu, sebuah tas yang ditenteng, yang ternyata tasnya itu bukan tas tapi sebuah all-in-one PC. Yes, gimana tuh menurut kalian mengenai all-in-one PC yang unik dari HP ini, Envy Move? Oke, jadi itu aja informasi yang kali ini bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian ke semua informasi tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di bawah. Dan terima kasih udah menonton sampai menit ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya juga dinyalakan, biar kalau misalkan kita upload video baru, baik itu tech news atau nanti review, teman-teman dapat notifikasinya. Terima kasih sekali lagi dan see you on the next video teman-teman. Saya Afat, salam Isokotek.